Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Filomat. Episode ke-8 serial belajar Matematika SMP kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Kita masih berada di topik ke-1 yang membahas tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah belajar beberapa materi tentang bilangan berpangkat. Pada materi selanjutnya, atau pada episode ke-8 ini, kita akan mempelajari akar bilangan. Bagi teman-teman yang belum berdoa, silahkan pause video ini dan berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, silahkan lanjut menontonnya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal penting yang teman-teman temukan dalam video ini, sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Episode ke-8, akar bilangan. Misalnya ada suatu bilangan yaitu bilangan 2. Angka 2 jika diberi pangkat 2 hasilnya 4. Kebalikannya, bilangan 4, jika ditarik akarnya dengan akar pangkat 2, maka hasilnya 2. Jadi, akar pangkat 2 suatu bilangan merupakan operasi kebalikan, atau biasa disebut dengan inverse dari pangkat 2 suatu bilangan. Secara matematis dapat ditulis, jika 2 pangkat 2 hasilnya 4, maka akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Atau, jika A di pangkat N sama dengan B, maka B merupakan akar pangkat N dari bilangan A. Kita lanjut ke akar bilangan dan pangkat pecahan. Kita sudah mempelajari akar bilangan dan pangkat pecahan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Namun, agar lebih jelasnya akan kita ulangi kembali. Misalnya ada suatu variabel, yaitu variabel B dipangkatkan dengan 2 atau B kuadrat. Bentuk B kuadrat dapat kita manipulasi menjadi dua bentuk. Bentuk pertama yaitu menjadi B dipangkat 6/3, karena hasil 6 bagi 3 adalah 2. Dan bentuk kedua adalah akar pangkat 3 dari B pangkat 6. Ini sebagai bentuk kedua. Kita uraikan terlebih dahulu bentuk pertama. B pangkat 6/3 sama dengan B dipangkat 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3 sama dengan B pangkat 2/3 kali B pangkat 2/3 kali B pangkat 2/3. Pada bentuk kedua, kita bisa uraikan akar pangkat 3 dari B pangkat 6 sama dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat kali B kuadrat kali B kuadrat sama dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat dikali akar pangkat 3 dari B kuadrat dikalikan lagi dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat. Karena bentuk awalnya sama, maka bentuk akhir keduanya juga identik, sehingga bisa kita tuliskan menjadi B pangkat 2/3 kali B pangkat 2/3 kali B pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat, akar pangkat 3 B kuadrat, kali akar pangkat 3 dari B kuadrat. Ketiga bentuk ini, secara sederhana, kita ambil salah satunya menjadi B pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat. Secara matematis, maka dapat kita peroleh rumus, jika suatu bilangan A dipangkatkan dengan M per N, maka hasilnya adalah akar dari N, akar pangkat N dari bilangan A dipangkat M. Atau, jika A dipangkat M per N sama dengan akar pangkat N, A kemudian dipangkatkan dengan M. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nomor 1, tentukan hasil akar bilangan berikut. A. Akar pangkat 3 dari 729. Nilainya 9. Hal ini karena nilai dari 9 pangkat 3 sama dengan 729. B. Akar pangkat 5 dari negatif 32. Hasilnya negatif 2. Karena negatif 2 jika kita beri pangkat 5, hasilnya adalah negatif 32. C. 10 kuadrat
ditambah 5 pangkat 3, kemudian ditarik akarnya dengan akar pangkat 2. Hasilnya kita kuadratkan dulu, yaitu 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat hasilnya 100, 5 pangkat 3 hasilnya 125. Kemudian kita jumlahkan 100 ditambah 125, hasilnya adalah 225. Setelah itu, terakhir kita tarik akarnya. Akar dari 225, hasilnya adalah 15. Atau 15 jika dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan 225. D. Negatif akar pangkat 3 dari 64 di pangkat 6 sama dengan, perhatikan tanda negatifnya berada di luar. Agar lebih mudah kita kurung nilai 64 di pangkat 6. Tanda akar pangkat 3 kita ubah menjadi pangkat dalam bentuk pecahan, yaitu sepertiga. Hasilnya kita bisa coret tandanya, sisanya tinggal 2, negatif 64 di pangkat 2. Negatif 64 di pangkat 2. Perhatikan, yang dipangkatkan hanya bilangan 64. Jadi, 64 di pangkat 2 hasilnya 4096. Kemudian, kita taruh tanda negatifnya di depan angka hasil. Soal nomor 2. Nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. A. Akar 14 berarti sama saja dengan akar pangkat 2 dari 14. Kita bisa menuliskannya menjadi 14 di pangkat setengah. B. Akar pangkat 4 dari 8C pangkat 8. Kita bentuk akarnya terlebih dahulu. 8 merupakan 2 pangkat 3. Artinya, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3, C pangkat 8. Sama dengan, kita ubah bentuk akar pangkat dari 4 menjadi bentuk pecahan. Menjadi 2 di pangkat 3/4 dikalikan C di pangkat 8/4. Nilai 8 dan 4 bisa kita coret, dan sisanya 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 di pangkat 3/4, C di pangkat 2. Terakhir C. 1 dibagi akar pangkat 3 dari 21. Sama saja dengan 1/21 pangkat 2/3. Atau, biar pembilangnya menjadi penyebut, maka bisa ditulis menjadi 21 di pangkat negatif 2/3. Setelah mempelajari konsep-konsep tentang akar bilangan, teman-teman bisa lanjut untuk mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Video pembahasan soal-soal berikut ini bisa teman-teman tonton pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.